Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya berharap saudara tetap dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan monitoring standar nasional pendidikan. Khususnya kita akan mengkaji standar pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya nanti kita singkat standar PTK. Saya ingatkan kembali banyak regulasi aturan tentang standar PTK ini. Kita masih ingat pemerintah dan DPR pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Terus ditindaklanjuti keluarnya peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dan tahun 2018 kemarin lahirlah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, beban kerja kepala sekolah dan pengawas. Tentu terbitnya Permen ini sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di samping itu saya ingatkan kembali ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah. Juga ada Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Ada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ada Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang tenaga administrasi sekolah, kita singkat TAS ya. Ada lagi Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang tenaga perpustakaan. Ada lagi Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang tenaga laboratorium, biasa kita sebut dengan laboran. Terbit juga Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru bimbingan dan konseling. Terus juga diterbitkan lagi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 40 tahun 2009 tentang standar penguji pada kursus dan pelatihan. Ada nomor 41 tahun 2009 tentang standar pembimbing pada kursus dan pelatihan, sedangkan nomor 42 tentang standar pengelolaan kursus, 43 standar administrasi tenaga paket A, B, dan C. Paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. Juga ada Permendiknas nomor 44 tahun 2009 tentang standar pengelola pendidikan paket ABC. Lalu ada Permen nomor 45 tahun 2009 standar teknisi sumber belajar pada kursus ya. Cakupan dari standar pendidik dan tenaga pendidikan diantaranya nanti yang akan kita kaji walaupun secara global. Pertama tentang kualifikasi akademik pendidik, kedua tentang sertifikat pendidik, ketiga kelayakan mengajar, keempat tentang kompetensi pendidik, kelima tentang bimbingan dan konseling, keenam tentang kepala sekolah, ketujuh tentang kepala tenaga administrasi sekolah, kedelapan tentang tenaga administrasi sekolah, kesembilan tentang kepala perpustakaan, kesepuluh tentang tenaga perpustakaan, dan berikutnya laporan, dan terakhir tentang tenaga khusus ya. Walaupun kita tidak akan mempelajari secara rinci, namun secara global saya sampaikan kepada saudara sebagai bekal pengetahuan. Itulah konten monitoring pada standar pendidik dan tenaga pendidikan. Saya perlu mengingatkan kembali, pendidik di sini adalah guru, tenaga pendidikan berarti non guru yang ada di sekolah. Non guru itu siapa? Ya bisa kepala TAS, bisa kepala perpus, bisa laboran, bisa tenaga laboran, bisa tenaga khusus. Ya. Sekarang nomor 1 kita pelajari tentang kualifikasi akademik pendidik guru di semua jenjang mulai SD, SMP, SMA, SMK dan yang sederajat diharuskan minimal berkualifikasi pendidikan sarjana atau S1 atau D4 dengan memiliki sertifikat guru atau biasa disebut dengan PPG, pendidikan profesi guru. Nah, PPG ini biasa ditempuh dengan kuliah selama 1 tahun. Nanti lulus mendapat sertifikat, namanya sertifikat guru. Nah, di perkembangan berikutnya, tahun-tahun terakhir ini justru sudah dianjurkan 20% dari jumlah guru yang ada di sekolah itu minimal adalah pasca sarjana atau S2.
Jadi standar minimumnya S1. Tidak boleh tidak ada guru yang dianggap layak mendidik dan mengajar yang kualifikasi akademiknya di bawah S1. Baik itu di SD, SMP, SMA, dan yang sederajat. Kalau di SD, yang kita lihat teman-teman SD ada PG SD ya. Pendidikan guru untuk SD, di SD biasanya untuk kelas 1 sampai kelas 3 ini guru kelas, dengan kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mulai guru mata pelajaran. Kalau di SMP, SMA, SMK tidak ada guru kelas, adanya guru pelajaran. Terus berikutnya ketentuannya, guru harus mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Harus. Jadi mereka mengajar sesuai dengan kelayakan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Dan guru yang diminta minimum kualifikasi S1 atau D4 ini tidak harus dari lembaga perguruan tinggi pencetak guru, LPTK. Bisa juga dari universitas. Bisa juga dia dari ilmu murni. Namun dipersyaratkan harus memiliki sertifikat pendidikan profesi guru. Itu yang perlu diketahui. Jadi saingan kalian di Fakultas Pendidikan ini teman-teman kita yang ada di universitas non keguruan yang juga ingin menjadi guru, nanti ada wadahnya untuk memperoleh PPG. Ini saingan saudara ya nanti ya gitu. Ya ini potret teman-teman kita, teman-teman guru, entah sedang demo entah apa ini ya. Berikutnya nomor 2 kita pelajari tentang sertifikat pendidikan atau biasa disebut dengan PPG, pendidikan profesi guru. Guru baru dianggap layak mengajar jika selain S1 juga harus memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu, baru mengajar. Seharusnya begitu. Yang terjadi di Jepang juga begitu. Mereka sudah punya S1, sudah punya sertifikat pendidik, baru magang menjadi guru. Dulu tahun 2007-2008 sertifikat pendidik ini bisa diperoleh melalui portofolio ya, melalui portofolio. Perkembangan berikutnya ada diklat selama sekitar 1 bulan. Nah sekarang harus kuliah 1 tahun dengan biaya mandiri. Kalau dulu masih dibiayai oleh pemerintah ya. Di sekolah dianjurkan minimum 86% sampai 100% dari jumlah guru sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi tuntutannya seperti itu. Itu standar minimum. Kurang dari itu sebenarnya sekolah itu tidak layak. Dan kalau melihat ini ya banyak yang tidak layak. Bahkan banyak sekolah-sekolah swasta yang kadang-kadang tidak ada 5% gurunya yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kali lagi untuk sertifikat pendidik tahun ini ditempuh dengan jalur kuliah selama 1 tahun di beberapa perguruan tinggi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Berikutnya untuk yang nomor 3 yaitu tentang kelayakan mengajar. Seorang guru dianggap layak mengajar jika 1. Kualifikasi pendidikannya S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru. Yang kedua, dianggap layak mengajar apabila guru mengajar sesuai dengan latar pendidikannya atau sesuai dengan PPG-nya, mata pelajaran yang dicantumkan di dalam pendidikan profesi guru itu. Dulu di zaman saya itu namanya akta ya, sekarang kan tidak ada akta. Kira-kira sertifikat pendidik itu gantinya akta kalau dulu ya. Akta itu diperuntukkan untuk S1, S2 nggak ada akta lah ya. Terus berikutnya, guru dianggap layak mengajar dengan jumlah jam minimum 24 jam sampai dengan 40. Standarnya seperti itu. Ya, namanya minimum ya paling sedikit, maksimumnya 40 ya paling banyak. Ya nggak mungkin lah mengajar 40 itu sudah terlalu lelah. Walaupun memang banyak kita temukan di sekolah-sekolah swasta yang besar, seringkali Bapak Ibu guru mengajar beberapa mata pelajaran dengan jumlah jam lebih dari 40, bahkan ada yang sampai 60. Berikutnya tentang kompetensi pendidik. Seorang pendidik diharapkan memiliki 4 kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Tolong salah linci dan cari, saya hanya terangkan contoh beberapa saja ya. Kita mulai dari kompetensi kepribadian. Indikator seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian diantaranya orangnya pemaaf, orangnya rendah hati, disiplin, kreatif, adil, ikhlas, jujur, empati, terbuka, dan seterusnya. Itu diantaranya. Lalu di dalam penerapannya
di dalam tugasnya sehari-hari, kompetensi kepribadian itu akan nampak. Misalnya guru bertindak sesuai dengan norma agama, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bertindak sesuai dengan kebudayaan nasional Indonesia. Itu misalnya. Guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, punya akhlakul karimah, dia layak menjadi teladan siswanya dan juga teladan masyarakat. Ini kepribadian. Juga guru menampilkan kepribadian yang mantap, yang dewasa, stabil, yang arif, yang bijaksana, yang berwibawa. Ini contoh-contoh implementasi dari kompetensi kepribadian di dalam dunia pendidikan. Beliau juga punya etos kerja yang baik, punya tanggung jawab yang tinggi, bangga terhadap profesi guru itu, pede, percaya diri. Ini contoh-contoh implementasi dari contoh-contoh implementasi dari kompetensi kepribadian. Sedangkan untuk implementasi dari kompetensi sosial, misalnya seorang guru harus bertindak objektif, tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, pertimbangan agama, pertimbangan ras, pertimbangan kondisi fisik, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonominya. Bukan begitu. Kalau muridnya sama agamanya akan diberi nilai yang baik. Itu namanya tidak adil, ya. Tidak mencerminkan, tidak mengimplementasikan kompetensi sosial. Karena muridnya yang cantik dinilai baik, yang bagus nilainya baik. Ini tidak menunjukkan beliau punya kompetensi sosial yang baik. Misalnya kompetensi sosial juga dapat diwujudkan dalam bentuk dia mampu berkomunikasi secara efektif, simpatik, santun, baik kepada sesama pendidik, sesama didik maupun dengan tenaga kependidikan, maupun dengan orang tua, maupun dengan masyarakat, maupun juga dengan siswanya. Sedangkan contoh penerapan kompetensi pedagogik misalnya. Pedagogik maksudnya itu penguasaan tentang teori dan metodik pendidikan. Implementasinya misalkan tampak seorang guru ini punya penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Dia betul-betul memahami sifat karakter masing-masing peserta didiknya, baik secara umum maupun secara spesifik. Dia menguasai teori belajar, menguasai prinsip-prinsip mendidik. Dia mampu mengembangkan kurikulum terkait dengan bidang yang sedang diampu. Ini contoh-contoh implementasi kompetensi pedagogik. Contoh lain, dia juga memanfaatkan informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Dia membawa IT ke dalam kelas. Ini contoh-contoh implementasi dari kompetensi pedagogik. Sedangkan yang terakhir, untuk contoh implementasi kompetensi profesional. Dia dianggap profesional jika betul-betul mampu menguasai materi, menguasai konsep keilmuannya. Dia betul-betul paham kepada mata pelajaran yang diampunya. Dia mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan. Jadi dia melakukan PKB, yaitu pengembangan keprofesional berkelanjutan. Dia juga memanfaatkan IT tadi. Ini contoh-contoh profesional. Jangan sampai ada guru mengajar tidak menguasai materi yang diajarkan. Itu contoh, ya. Oke, itu tentang kompetensi pendidik. Untuk lebih rinci, saudara bisa mencarinya. Silakan dicari secara rinci, mulai dari kepribadian, sosial, pedagogi, maupun personal. Saya hanya memberikan contoh-contoh global saja. Berikutnya nomor 5 tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah ini sebuah keharusan, khususnya untuk SMP, SMA, dan sederajat. Kalau SD kita lihat belum punya konseling, ya. Sebagai guru BK kalau di SD ya, wali kelas lah gitu, ya. Jadi untuk SMP, SMA, dan sederajat ini adalah sebuah keharusan harus memiliki guru bimbingan dan konseling dengan ketentuan rasio 150 peserta didik untuk seorang guru BK. Sehingga kalau di sekolah itu punya 300 murid, ya minimal punya 2 guru BK. Kalau 400 malu ya punya 3 dan seterusnya. Dan guru BK ini juga harus berlatar belakang pendidikan bimbingan konseling atau psikologi S1. Guru BK juga dituntut memiliki kompetensi, standar kompetensi guru BK tentu sedikit berbeda dengan kompetensi guru mata pelajaran.
Namun secara umum guru BK juga dituntut harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi kepribadian, misalnya seorang guru BK adalah seorang guru yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai individualis, nilai-nilai kebebasan memilih. Jadi guru BK tidak boleh menjudge siswa harus seperti ini, hanya mendampingi saja, mengantarkan saja, dan menunjukkan dia sebagai sosok yang punya integritas, yang punya stabilitas kepribadian yang kuat. Itu diantaranya ya. Untuk kompetensi sosial, misalnya dituntut seorang guru BK harus mampu berkolaborasi baik secara intern di tempat kerja maupun secara ekstern. Seorang guru BK harus punya peran dalam organisasi ya. Tentu utamanya organisasi profesi guru bimbingan dan konseling, APKIN itu ya. APKIN, Asosiasi Guru BK seluruh Indonesia ya, APKIN ya. Juga mampu berkolaborasi antar profesi, lintas profesi ya. Bisa jadi guru BK harus kerjasama ada perguruan tinggi, kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan pihak kepolisian, kerjasama dengan lembaga-lembaga psikologi misalnya, seperti itu. Ini harus mampu seperti itu. Itu termasuk namanya kompetensi sosial. Sedangkan kompetensi profesional, misalnya seorang guru BK harus mampu menyusun program BK, menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian untuk keperluan bimbingan dan konseling. Seorang guru BK harus menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling. Seorang guru BK mampu merancang program BK, menganalisis kebutuhan konseling, dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari kompetensi profesional. Guru BK juga harus mampu mengimplementasikan program yang sudah dibuatnya. Sedangkan contoh kompetensi pedagogik yang harus dimiliki, misalnya guru BK harus mengaplikasikan perkembangan psikologis. Kompetensi pedagogik misalkan guru BK harus menguasai esensi layanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang ada. Dia menguasai esensi yang bimbingan dan konseling. Itu contoh-contoh saja ya. Secara rinci saudara bisa menggalinya lebih jauh, saya hanya mengantar saja ya. Berikutnya tentang kepala sekolah. Untuk kepala sekolah ini dituntut minimal S2 dan tidak harus S2 dari Fakultas Pendidikan ya, S2 boleh umum, S2. Dan pada saat diangkat menjadi kepala sekolah usia maksimum 56. Bukan minimum ya, maksimum 56. Dia juga dipersyaratkan sehat jasmani, sehat rohani, tidak stroke, tidak stres, sehingga bisa menjalankan tugas secara optimal ya. Juga disyaratkan beliau tidak pernah mendapat hukuman disiplin, baik hukuman sedang maupun berat selama menjadi guru. Seorang kelas harus memiliki sertifikat pendidik karena harus berangkat dari pendidik ya. Di samping itu juga harus punya sertifikat tentang khusus sertifikat kepala sekolah, dan ini juga masih jarang yang memiliki ya, dan dipersyaratkan juga minimal beliau pengalaman mengajarnya minimal 5 tahun lah ya, sehingga dia memang sudah paham jadi guru, sehingga memimpin guru pun ya tidak ada kesulitan. Bagi yang PNS dituntut minimal pangkat rendahnya adalah 3C, sedangkan yang non PNS untuk teman-teman di yayasan tentu yang menyesuaikan. Dituntut lagi beliau penilaian kinerja gurunya baik selama 2 tahun terakhir. Jadi selama 2 tahun terakhir penilaiannya menunjukkan hasil yang bagus. Bagaimana seorang supervisor kok tahu semuanya itu? Ya gampang. Dibuktikan saja, ditanya, kita minta ijazahnya, kita minta sertifikat pendidiknya, kita lihat punya enggak sertifikat kepala sekolah. Terus kita lihat SK pengangkatannya dari guru dulu, sehingga kita bisa melihat dia berapa tahun menjadi guru. Kita lihat SK pengangkatannya.
Kita lihat hasil PKG-nya yang dinilai oleh kepala sekolah dulu pada saat dia menjadi guru. Nah, gitu aja. Jadi cara mengetahuinya seperti itu. Berikutnya, kepala sekolah ini dituntut diantaranya harus memiliki kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Yang pertama, kompetensi manajerial. Saya juga hanya memberi contoh, tidak akan menyampaikan semuanya. Kepala sekolah harus mampu menyusun planning, menyusun perencanaan di sekolahnya. Beliau juga harus mampu mengembangkan sekolah itu. Beliau harus mampu menyelenggarakan sekolah dalam pendayagunaan sumber daya sekolah yang ada. Mampu mengelola perubahan. Mampu menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Mampu mengelola guru. Mampu mengelola sarpras. Mampu mengelola lain-lainnya. Terus berikutnya, beliau juga dituntut punya kompetensi di bidang kewirausahaan. Bukan berarti dia harus jualan di sekolah, ya, bukan berarti begitu. Jiwa kewirausahaannya, dia mampu melakukan inovasi, mampu melakukan pembaruan, pengembangan sekolah, biar sekolah bisa lebih baik, lebih maju, tidak hanya berjalan di tempat saja. Dia harus punya semangat kerja keras, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses, dan tidak kalah pentingnya jiwa kewirausahaan pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Itu harus dimiliki seorang kepala sekolah. Kompetensi seperti itu harus. Dan tidak kalah pentingnya juga, beliau juga harus dituntut punya kompetensi supervisi. Makanya di perkuliahan awal sudah saya sampaikan, mata kuliah ini membayangkan saudara ini minimal sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas. Apa kompetensi kepala sekolah terkait dengan masalah supervisi? Ya, mau membuat program supervisi, mampu melaksanakannya, mampu mengevaluasi, dan mampu memfollow up atau mengadakan tindak lanjut begitu. Berikutnya tentang kepala tenaga administrasi sekolah atau kita singkat TAS, ya. Dan dituntut kualifikasi pendidikannya minimal S1 dengan masa kerja 4 tahun atau D3 yang relevan tentunya dengan masa kerja 8 tahun. Jadi kalau dia sarjana hanya dituntut masa kerjanya 4 tahun. Kalau dari diploma 3 dituntut masa kerjanya 8 tahun. Terus memiliki sertifikat. Tentu sertifikat tentang pengelolaan administrasi, dan ini juga masih jarang dimiliki oleh teman-teman tenaga administrasi sekolah. Maksudnya teman-teman kepala TAS. Sedangkan untuk tenaga administrasi sekolah, kualifikasinya dituntut minimal SMA atau yang sederajat, tentu yang relevan, ya, tentu relevan. Kalau SMK jurusan tata boga ya nggak relevan lah. SMK jurusan mesin ya nggak relevan lah. Jadi makanya SMA atau yang sederajat tapi masih relevan. Mungkin di SMK ada jurusan sekretaris, insya Allah juga masih relevan. Mungkin ada jurusan akuntansi, insya Allah juga masih relevan. Dan minimal satu institusi sekolah, satu lembaga sekolah itu punya 3 orang tenaga administrasi. Jangan 1 ya, nanti single fighter, minimal 3. Terus berikutnya tentang kepala perpustakaan. Jadi kualifikasi yang dituntut terhadap kepala perpustakaan yaitu S1 atau D4, terus memiliki sertifikat pengelolaan perpustakaan dengan masa kerja minimum 3 tahun. Ini kalau ditempuh melalui jalur pendidik. Tetapi kalau ditempuh dengan jalur lain, jalur non pendidik, misalkan dia memang kuliahnya di jurusan perpustakaan, maka hanya dituntut cukup D2 dengan masa kerja 4 tahun. Tidak perlu memiliki sertifikat karena memang kuliahnya sudah di situ. Lalu bisa juga ditempuh melalui jalur pendidikan D2 non perpustakaan. Ke pendidikan D2 non perpustakaan, maka dituntut harus mulai sertifikat pengelolaan perpus dan masa kerjanya juga 4 tahun. Bedanya di situ. Jadi kalau dia memang sudah D2-nya di perpus, tidak dituntut sertifikat kemampuan mengelola perpus. Tapi kalau D2-nya non perpustakaan, dia dituntut harus punya sertifikat kemampuan mengelola perpus. Kira-kira begitu. Terus berikutnya tenaga perpus ini dituntut minimal SMA atau sederajat, tentu yang relevan, dan memiliki sertifikat pengelolaan perpus dan minimal 1.
cukup 1 ya. Dan purpose ini sangat penting bagi sekolah, bisa dianggap ini jantungnya pendidikan di sini juga ya. Tapi seringkali banyak perpustakaan yang kondisinya sangat memprihatinkan atau masih jauh dari standar minimal ya. Nanti kita pelajari di standar sarana prasarana. Berikutnya tentang tenaga laboran. Tenaga laboran maksudnya petugas yang di laboratorium. Nah, di SMA tuntutannya ya punya laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia. Untuk IPA tentu harus punya itu. Dan tuntutannya seorang laboran ini minimal D1 yang relevan. Maksudnya relevan kalau dia bertugas di lab fisika ya D1 fisika, kalau biologi ya D1 biologi, kalau di kimia ya D1 kimia, dan memiliki sertifikat pengelolaan perpus. Dan ini jarang terjadi di sekolah. Yang banyak kadang tamatan SMA atau SMK, atau kadang-kadang dikelola oleh gurunya, diserahkan ke guru-guru bidang studi masing-masing. Berikutnya tenaga khusus. Tidak kalah pentingnya di sekolah yang komplit punya 5 tenaga khusus. 1 petugas keamanan, 2 tukang kebun, 3 petugas kebersihan, 4 pesuruh, 5 seorang supir. Dan ini terpisah. Tapi yang sering terjadi di sekolah 5 jabatan ini dirangkap oleh 1 orang. Dia ya petugas keamanan, ya tukang kebun, ya tukang kebersihan, ya pesuruh, kadang-kadang menjadi supir. Nah, supir di sini dalam arti memang sekolah punya kendaraan, bukan punya supir tapi tidak punya kendaraan, artinya begitu. Itu kira-kira untuk tambah beban kerja guru pada tatap muka di kelas. 1, kegiatan pendahuluan. 2, kegiatan inti. Kegiatan pembelajarannya maksudnya inti. 3, kegiatan penutup. Dan terakhir proses penilaian. Itu beban kerja guru di dalam tatap muka di kelas. Beban kerja guru per minggunya dituntut guru mengajar minimum 24 jam, maksimum 40 jam tatap muka. Tergantung. Kalau untuk SMA ya 1 kali tatap muka 45 menit. Untuk SMP 40 menit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tapi ingat, guru itu juga ASN, guru yang pegawai negeri ASN, walaupun sudah mengajar selesai, mengajar 24 jam misalnya, dia tetap harus di sekolah. Karena ASN dituntut harus berada di kantor, di tempat kerja, minimum 37,5 jam, dalam arti 1 jamnya 60 menit. Berikutnya, kita bisa lihat di sini untuk wakil kepala sekolah, ini sebagai wakil kepala sekolah sudah dinilai 12 jam, sehingga dia tinggal mengajarnya hanya 12 jam. Itu kalau wakil kepala sekolah berangkat dari guru mata pelajaran. Tetapi kalau wakil kepala sekolah berangkat dari guru BK, dia tinggal membimbing 80 siswa. Ya, tinggal membimbing 80 siswa. Kalau dia tidak punya tugas tambahan waka, dia kan harus membimbing 150 ya itu. Itu kira-kira tambahnya saja ya. Kira-kira pertemuan untuk kajian monitoring PTK kita cukupi dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.